Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua sehat? Amin. Puji Tuhan. Selamat sore bagi jemaat Tuhan yang ada di Yogyakarta atau yang berada di Pulau Jawa. Selamat malam bagi saudara-saudara yang berada di Indonesia bagian tengah ataupun Indonesia bagian timur. Saya senang dan saya bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan sore malam ini bisa kembali bertemu lagi dengan saudara-saudara sekalian, dan kita tentu semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab atau membuka firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima. Kita akan membaca pada ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 13 hingga sampai pada ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah sama ikuti sore malam ini, saya memberikan tema atau judul firman Tuhan ya secara sederhana saja, yakni doa adalah kunci penyelesaian masalah. Doa adalah kunci penyelesaian masalah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen bukan berarti kita luput dari berbagai macam permasalahan ataupun penderitaan. Ya. Tentu kita semua punya masalah dalam kehidupan ini. Baik saudara sebagai jemaat maupun kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Semasa kita ada di dunia ini, maka selama itulah juga masalah atau penderitaan itu akan silih berganti mewarnai akan kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir beribadah pada kesempatan sore malam ini tentu punya pergumulan-pergumulan masing-masing. Ada mungkin yang sedang bergumul untuk keluarga, rumah tangga, atau ada yang sedang bergumul untuk usaha pekerjaan, ada yang sedang bergumul untuk keuangan mungkin, atau ada yang sedang bergumul mengenai pendidikan dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita pada kesempatan sore malam ini, Rasul Yakobus memberikan nasihat kepada kita semua agar ketika kita punya masalah, punya pergumulan yang berat dalam kehidupan ini, maka marilah kiranya kita datang kepada Tuhan. Seperti pujian kita yang pertama tadi, yang memberi pertanyaan kepada kita bahwa kemanakah kami harus mencari akan kasih sejati, kemanakah kami harus mencari pribadi yang bisa peduli akan kehidupan ini. Saudara-saudara, tentu alamat yang tepat yang kita harus datangi ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan,
ketika kita mungkin mengalami penderitaan dalam kehidupan ini, tidak lain adalah kita harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang tepat yang harus kita datangi ketika kita punya permasalahan yang berat dalam hidup ini. Dan secara khusus pada hari-hari terakhir ini, ada begitu banyak orang yang sedang menjerit karena pergumulan tentang kehidupan yang ada di dunia ini. Tapi sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh harus hanyut atau kalah dengan berbagai macam permasalahan ataupun penderitaan yang mungkin sedang kita alami pada hari-hari terakhir ini. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-20, di sana pemazmur mengatakan bahwa kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah tahu dan memahami bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari semua kemalangan, dari semua permasalahan kehidupan ini, maka marilah kiranya kita datang kepada Tuhan atau kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus juga secara terus terang juga menyapa dan menyampaikan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua sebagai umat yang percaya kepadanya. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, barang siapa yang berbeban berat atau yang punya masalah atau yang merasa letih lesu, mungkin sudah tidak berdaya akibat karena beban berat yang menindis kehidupannya, Yesus berkata, datanglah kepadaku, maka aku, Yesus, akan memberi damai sejahtera. Yesus akan memberi kelegaan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Nah, saudara-saudara tentu menyadari akan hal ini, Rasul Yakobus yang adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus Kristus kembali mengingatkan kepada semua umat Tuhan, termasuk kita yang ada beribadah pada kesempatan sore malam ini. Paling tidak di dalam pembacaan kita tadi ada dua nasihat yang baik yang Rasul Yakobus telah sampaikan kepada kita, yakni cara berdoa yang patut kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama dikatakan, berdoalah secara pribadi pada ayatnya yang ke-13 bagian A. Jadi ini merupakan cara berdoa yang diajarkan atau dinasihatkan oleh Rasul Yakobus kepada kita. Dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ini bersifat pribadi, bersifat personal. Jadi kalau misalnya ada seorang bapak yang punya beban pergumulan berat, saudara, maka bolehlah seorang bapak tersebut datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sampaikan permasalahanmu secara pribadi, secara personal kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin ada seorang ibu atau seorang pemuda atau seorang anak yang mungkin punya beban, punya pergumulan, yang mungkin tidak menghendaki kalau orang lain tahu. Maka secara personal, secara pribadi, biarlah kiranya anak Tuhan tersebut datang kepada Tuhan Yesus, berdoa. Dan itu merupakan jalan yang terbaik. Itu merupakan solusi yang Rasul Yakobus
nasihatkan atau ingatkan kepada kita semuanya. Lalu kemudian cara yang kedua, yakni berdoa bersama penatua, berdoa bersama hamba Tuhan. Dikatakan pada ayatnya yang ke-14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur jemaat GPDI Air Hidup baik yang ada di Jogja maupun di luar kota Jogja selama pandemi COVID-19 ini, yang sudah kurang lebih 9 bulan atau sekitar 8 bulan lebih, saudara-saudara, ya, melanda Indonesia. Ya, saya bersyukur belum ada yang positif ya kena virus corona, ya. Tidak ada yang saya dengarkan jemaat Tuhan mengalami hal seperti itu. Dan memang itu adalah doa kita bersama, doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Di sini siang malam kami selalu berdoa untuk jemaat. Tolong Tuhan supaya umat Tuhan itu semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kita klaim janji Tuhan di dalam kitab Mazmur 91, di mana di sana perlindungan Tuhan begitu luar biasa akan dialami oleh setiap umat Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sekiranya mungkin ada yang mengalami sakit, mungkin sakit flu, sakit demam, sakit panas, ya. Kalau sekiranya saudara mungkin tidak merasa afdol untuk berdoa sendirian, berdoa secara personal atau pribadi, maka saudara boleh memanggil hamba Tuhan untuk datang mendoakan saudara. Jadi ini artinya doa yang bersifat komunitas, doa yang bersifat persekutuan bersama-sama, saudara-saudara, ya. Ini merupakan cara yang terbaik untuk kita menyelesaikan permasalahan atau penderitaan dalam kehidupan kita ini, ya. Kalau sekiranya mungkin ada yang sakit, kita berdoa sih supaya semua sehat, saudara, ya. Tapi kalau sekiranya mungkin ada yang sakit, mungkin besok lusa ada yang sakit, silakan saudara memanggil hamba Tuhan atau pendeta untuk mendoakan saudara. Kalau sekiranya mungkin saudara berpikir, aduh, iman saya belum terlalu kuat, belum terlalu mampu untuk berdoa sendirian. Tapi saya berharap sih kalau sekiranya mungkin saudara berdoa secara pribadi, berdoa secara personal dengan Tuhan, ya. Karena Tuhan itu selalu ada. Pujian kita tadi berkata, Dia hanya sejauh doa. Kita bisa menjangkau Tuhan itu melalui doa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau sekiranya mungkin saudara masih membutuhkan orang lain, ya paling tidak yang pertama-tama saudara undang adalah para hamba Tuhan, ya, untuk datang mendoakan saudara. Dan tentu para hamba Tuhan ketika diundang oleh jemaat untuk mendoakan, ya, menurut petunjuk firman Tuhan, bisa orang sakit tersebut dioleskan dengan minyak, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ingat, dioleskan dengan minyak, bukan diminum, saudara-saudara, ya. Saya pernah mendoakan seorang ibu di Yogyakarta. Memang ibu ini sudah agak tua, ya. Usianya sudah di atas 70-an tahun. Nah, saya kaget Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya habis mendoakan ibu tersebut, lantas kemudian dia mengeluarkan minyak pada buli-buli, lantas kemudian dia minum minyak itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Karena itu adalah minyak urapan katanya, yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan.
Jadi menurut dia, minyak urapan itu bisa diminum sebagai obat untuk bisa menyembuhkan penyakit. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan kepada ibu tersebut, setahu saya, menurut ajaran firman Tuhan, minyak itu hanya dioleskan di bagian tubuh yang sakit, bukannya disuruh minum. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sekiranya mungkin besok-besok ada yang menyarankan kepada saudara ketika saudara mungkin sakit, lantas kemudian dia menyodorkan minyak dalam buli-buli kepada saudara, terus kemudian saudara dianjurkan untuk minum minyak tersebut dengan dalil bahwa kalau saudara minum ini minyak, maka saudara akan sembuh. Nah, saudara, itu tidak ada dasarnya di dalam firman Tuhan. Yang ada dasarnya dalam firman Tuhan adalah ketika hamba Tuhan mendoakan orang yang sakit, ya, boleh dioleskan dengan minyak. Tapi kalau toh tidak ada minyak juga tidak apa-apa, ya. Didoakan begitu saja, ditumpahkan tangan dalam nama Yesus, orang sakit itu sembuh, ya. Jadi tidak harus selalu dengan mengoleskan minyak. Hanya kalau sekiranya ada dan perlu, ya silakan. Dan itu ada dasarnya dalam firman Tuhan. Tapi kalau minyak harus ditiup-tiup oleh seorang hamba Tuhan, ya sekalipun itu adalah hamba Tuhan pendeta, lantas kemudian menganjurkan kepada saudara supaya saudara minum, ya saya mau katakan ya itu tidak ada dasarnya dalam firman Tuhan. Jadi bisa itu masuk kategori pengajaran yang salah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada tema kita, doa adalah kunci menyelesaikan masalah. Marilah saudara sebagai umat Tuhan, ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita mungkin ada beban berat dalam kehidupan ini, maka saudara-saudara, jangan kita panik, jangan kita stres, jangan kita bingung, apalagi mengambil jalan pintas. Tentu itu adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dari setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sekarang ini kita boleh menyaksikan fenomena yang sering kali kita lihat dan kita dengarkan. Ada begitu banyak orang yang sudah menyikapi setiap permasalahan yang mereka hadapi dalam hidup mereka dengan cara yang salah. Mereka banyak yang mengandalkan manusia. Mereka datang kepada orang-orang yang pintar, kepada dukun-dukun, ya, untuk meminta solusi bagaimana bisa keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Orang-orang yang sakit banyak datang kepada dukun-dukun, kepada paranormal, ya, untuk minta pertolongan supaya mereka bisa disembuhkan dari penyakit. Saudara, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen pengikut Yesus Kristus, Rasul Yakobus sudah menyampaikan kepada kita sikap yang tepat sesuai dengan firman Tuhan, supaya ketika kita punya permasalahan, ya mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15 berkata, berserulah kepadaku, kepada Tuhan, pada waktu kesesakan. Aku, Tuhan, akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Nah, saudara, pemazmur juga dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua, supaya kita perlu berseru kepada Tuhan pada waktu kita mengalami kesesakan, pada waktu ada permasalahan, ada pergumulan yang berat. Mari kita datang berseru kepada Tuhan. Dan aku, dalam hal ini Tuhan, akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Nah, saudara,
Tuhan pasti akan meluputkan kita. Tuhan pasti akan memberi jalan keluar atas setiap kesesakan, atas setiap permasalahan, bahkan penderitaan yang kita alami sekalipun. Tuhan akan meluputkan kita. Dan tentu tujuan Tuhan untuk melepaskan umatnya dari setiap kesesakan dan penderitaan, supaya kita senantiasa memuliakan Tuhan. Namun sangat disayangkan, banyak kali terjadi, saudara-saudara, kepada orang-orang Kristen juga. Jangankan zaman sekarang, di zaman Tuhan Yesus saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah membaca ada 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta tersebut. Lalu yang kembali datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukur, bahkan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, hanya 1 orang, yaitulah orang Samaria. Yang lainnya orang Yahudi. Nggak ada yang datang kembali memuliakan Tuhan. Nah, di kalangan orang Kristen banyak kali juga terjadi seperti itu. Ketika masalah sudah selesai, ketika sudah terlepas dari penderitaan, saudara, malah orangnya sudah tidak datang lagi kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan dalam pembacaan kita dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 ini, di sana Tuhan meluputkan dari kesesakan, Tuhan meluputkan atau melepaskan dari penderitaan, tujuannya supaya kita datang untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara, jangan lupa itu. Ya, saya bersyukurnya di Jemaat GPD Air Hidup tidak ada tipe orang yang seperti itu. Semuanya ketika mengalami mujizat pertolongan Tuhan, semuanya tahu selalu bersyukur kepada Tuhan. Semuanya tahu untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kadang-kali ada persembahan-persembahan yang sifatnya ucapan syukur yang diberikan kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan pertolongan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang umat Tuhan alami. Dan saudara, di dalam ayatnya yang ke-15 juga dikatakan, dari kitab Yakobus pasal 5 ini dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa Tuhan kita. Ketika kita mau datang kepadanya, Tuhan tidak hanya sekedar mengatasi dan menyembuhkan akan penyakit yang diderita, tapi Tuhan juga menyelamatkan, ya, orang tersebut. Ya, contoh seperti 10 orang kusta, yang 1 orang yang kembali datang kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan terima kasih dan kembali memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan dia tidak hanya kesembuhan dari penyakit kustanya, tapi juga keselamatan Tuhan berikan kepadanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada hari-hari terakhir ini saya mau katakan, kita melatih iman percaya kita. Ya. Ketika kita ada permasalahan, ada kesesakan, mungkin itu kecil, ya syukur-syukur kecil saudara ya. Tapi kalau sekiranya ada jemaat yang mengalami permasalahan yang berat, yang besar, ya saudara, mari kita hidupkan iman kita. Sebab dikatakan doa yang lahir dari iman tidak hanya menyembuhkan, tapi juga menyelamatkan orang yang sakit itu atau orang yang punya masalah itu di dalam kehidupannya. Dan kemudian Tuhan membangunkan dia. Membangunkan dia dalam artian Tuhan menyembuhkan dia. Dan kalau dia telah berbuat dosa, maka dosanya juga diampuni oleh Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi tuntas penyelesaiannya. Ketika kita datang kepada Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan,
Maka dari itu tema hari ini saya katakan doa adalah kunci penyelesaian masalah. Jadi tidak ada masalah yang tidak terselesaikan ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, maka dari itu saudara, kita harus tetap memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kita membenarkan diri sendiri atau merasa benar, tidak. Tapi kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tadi pujian kita bersorak-sorak orang-orang benar. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berseru-seru kepada Tuhan selalu, ya. Karena sesungguhnya Tuhan itu siap mendengarkan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan Dia pasti akan melepaskan mereka. Ya, tidak hanya sekedar melepaskan, tapi Tuhan juga menyelamatkan. Ya, Tuhan juga menyembuhkan. Tuhan juga mengampuni dosa dan menyucikan dengan darah Yesus Kristus. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir hari-hari ini perlu umat Tuhan harus banyak berdoa. Ya, kurang lebih tinggal 2 minggu lagi kita di Indonesia ini akan menghadapi pesta demokrasi, di mana ada 270 daerah yang akan memilih kepala daerahnya masing-masing. Ya, termasuk kami yang ada di wilayah Sleman, Yogyakarta ini nanti juga akan memilih pemimpin kami, ya, bupati untuk Kabupaten Sleman. Saudara-saudara juga yang berada di daerah-daerah lain, saudara juga akan memilih pemimpin saudara. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hasil daripada pilkada nanti itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan doa-doa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu saya berharap jangan sampai ada umat Tuhan yang pasif, ya. Tapi mari kita semua juga akan mengambil bagian. Peranan kita sebagai umat Tuhan adalah selalu berdoa, ya. Kita mau berdiri bagi bangsa ini, kita mau berdoa bagi bangsa kita, saudara, supaya hasil dari pilkada pada tanggal 9 Desember mendatang itu benar-benar adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan yang Tuhan tetapkan di bumi ini, yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk bisa memperhatikan, ya, masyarakat atau warga negaranya. Lalu kemudian saudara, ya, kita sebagai umat Tuhan yang kita tahu juga pada hari-hari terakhir ini, ya, ada banyak gangguan-gangguan yang terjadi, baik di dalam hal peribadatan. Saudara, kita tahu peristiwa kemarin, ya, tanggal berapa itu, 27 November di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, ya. Ada bahagian anggota tubuh dari Yesus Kristus yang harus martir, ya. Itu bisa dikategorikan martir, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Sangat mengenaskan sekali. Saya sekitar 10:30 pagi, saya coba-coba membuka YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya tersambung dengan salah satu hamba Tuhan yang ada di Jerman. Dan saya kaget, saudara. Hamba Tuhan dari Jerman ini sudah memviralkan peristiwa yang ada di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah itu. Saya kaget. Tuh, kok bisa ya orang di Jerman lebih duluan tahu dibandingkan saya yang ada di Indonesia?
Lalu kemudian saya serius memperhatikan, waduh, ternyata benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sangat tragis sekali peristiwa tersebut. Mereka adalah anak Tuhan, saudara-saudara. Mereka adalah anggota tubuh dari Yesus Kristus. Dan kalau ada saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan seperti itu, ya tentu kita semua harus turut merasakannya juga. Ya, sekalipun kita tidak bisa pergi melayat di sana Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi paling tidak doa kita diminta oleh saudara-saudara kita yang sedang mengalami duka cita tersebut. Ya. Pada hari Sabtu kemarin itu, hamba Tuhan dari Jerman itu mengajak supaya setiap orang, baik itu jemaat maupun hamba Tuhan yang terhubung dengan YouTube-nya, dia mengajak supaya umat Tuhan secara khusus di Indonesia ini harus banyak berdoa. Ya. Kalau mereka saja yang ada di negara lain, mereka berdoa untuk bangsa kita, mereka berdoa untuk saudara-saudara kita yang kemarin itu harus dibantai anggota keluarganya, suaminya, ya saudara-saudara. Mereka begitu prihatin dan mau berdoa. Saya pikir apalagi kita di sini, saudara-saudara, ya. Maka dari itu saya mau mengajak pada kita semua, jemaat Tuhan pada hari-hari ini. Ya, kita bersyukur kita ini masih aman-aman saja di Indonesia ini, ya. Tapi saudara-saudara, kita harus tetap ingat apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah sampaikan kepada kita. Bahwa sesungguhnya menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah semakin dekat, kita sebagai umat Tuhan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi semua resiko yang akan terjadi, yang harus kita alami karena kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Maka dari itu saya mengajak, mari kita harus banyak berdoa. Apalagi kita tinggal 1 hari lagi, besok ya sudah akan berakhir bulan November tahun 2020, yang artinya hari Selasa tanggal 1 Desember, di mana kita sebagai orang Kristen umat Tuhan yang ada di Indonesia ini, bahkan dunia pada umumnya, saudara-saudara, sudah akan memasuki yang namanya perayaan Natal, yang biasanya saudara-saudara, waduh, gebiar-gebiarnya itu luar biasa. Tapi tentu di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari kita harus bijaksana Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan kita berdoa supaya kita bisa tetap merayakan Natal walaupun dalam kondisi new normal. Ini merupakan satu kasih karunia Tuhan bagi kita yang ada di Indonesia ini. Ya, secara khusus kita jemaat GPD Air Hidup, saya melihat kita semua masih dalam kondisi yang baik-baik, ya. Kita semua sehat, kita semua masih bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Tapi saudara, kita harus banyak berdoa. Kita ingat ada banyak saudara-saudara kita ya, sebagai sesama anggota tubuh Yesus Kristus, yang mereka itu tidak lagi mengalami situasi dan kondisi seperti yang kita alami saat sekarang ini. Mari kita doakan. Jangan kita hanya berdoa untuk diri pribadi kita saja, saudara. Ya, sekalipun itu memang adalah hal yang mutlak, ya. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk pekerjaan kita, ya. Tapi kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Kita perlu berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita perlu berdoa untuk pemerintah kita, ya. Kita doakan. Ada banyak tanggung jawab yang seharusnya kita sadari, yang Tuhan bebankan atas kehidupan kita untuk kita lakukan. Dan saudara-saudara, saya mau katakan bahwa penyelesaian dari semua masalah yang terjadi itu hanya ada pada doa-doa kita sebagai umat Tuhan, ya. Keadaan bangsa kita, hasil pilkada yang nanti kita akan terima,
Itu semua sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh doa-doa kita sebagai umat Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, nasihat daripada Rasul Yakobus ini, saya berharap kita tidak hanya sekedar baca dan dengarkan pada saat sore hari ini, tapi saya berharap supaya kita betul-betul dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Hanya ada satu solusi untuk kita bisa terlepas dan dapat menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, termasuk penderitaan, sakit penyakit, apapun juga masalah kita, yakni hanyalah melalui doa. Baik itu doa secara personal pribadi ataupun doa secara bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, di bawah kolong langit bumi ini kalau ada 2 atau 3 orang saja sehati sepakat berdoa atau meminta sesuatu kepada Bapa di sorga di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, aku akan mengabulkannya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita bangunkan akan kehidupan doa kita. Jangan kita terlena, jangan kita tertidur, tapi mari kita bangkitkan kembali semangat untuk kita terus berdoa, karena hanya dengan doa saudara diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai kunci untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang kita alami atau yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus kiranya